Ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang khilaf berdosa, summa yatatahhar, kemudian dia mandi bersuci atau berwudu atau bertayamum, summa yusalli rak'ataini, kemudian dia salat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, setelah itu dia beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, maka diampunkan Allah segala dosa-dosanya. Jadi tidak mungkin kita masuk ke dalam bulan yang suci dengan badan dan hati yang kotor. Maka dibersihkan semua dengan mandi taubat, salat sunat taubat, dan beristighfar. Rukun taubat itu 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lisan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih bagus lagi sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Setelah itu ghafarallahu lah, diampunkan Allah dosa-dosanya. Nah, taubat ini amat sangat penting. Taba yatubu taubat, lifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Ini yang pertama, taubat. Yang kedua, ada yang tidak bisa dibayar dengan taubat. Nah, ini yang kedua. Apa itu? Yaitu yang terkait dengan manusia. Jadi kalau kepada manusia, ya kita silaturahim. Silaturahim, datang, ngobrol, ngopi, minum. Nah, itu untuk, karena menangis pun kita di pintu Ka'bah terkait dengan masalah dosa kepada manusia. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat sunat taubat, tapi kalau kepada manusia ini maka kita dengan cara minta ampun, minta maaf. Nggak bisa minta maaf melalui lisan, berat, ya minta melalui WhatsApp. Makanya kalau ada itu dapat WhatsApp, selamat memasuki bulan Rajab, selamat memasuki bulan Sya'ban, mohon maaf lahir dan batin. Itu sebenarnya salah satu cara teknis untuk minta maaf. Ya, masalah orang memaafkan tidak memaafkan itu urusan dia. Yang penting kita minta maaf. Saya mengucapkan selamat memasuki bulan Sya'ban, memasuki bulan Rajab. Kalau ada silap salah saya mohon maaf kepada semua jamaah. Kata jamaah, saya nggak mau maafin Ustaz. Ya bukan urusan saya. Tapi enggak juga kita omongin begitu. Saya minta maaf, kalian mau maafkan atau enggak itu bukan urusan saya, enggak gitu. Jadi kita minta maaf kepada manusia. Karena maaf kepada manusia ini tidak bisa diwakilkan dengan taubat nasuha. Lalu kemudian yang ketiga, membayar hutang. Jadi hutang-hutang kita kepada Allah itu nggak bisa selesai dengan taubat. Ini yang ketiga. Utang apa itu? Utang puasa. Utang puasa kita yang Ramadan tahun lalu, ada tinggal 7 hari. Kemudian tinggal 7 hari itu belum diganti sampai sekarang. Nah, inilah kesempatannya di bulan Rajab ini. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Nah, jadi jangan sangka kalau sudah mandi taubat, salat sunat taubat, istighfar, utang lunas. Nah, jadi tolong yang sekarang ini, yang kedua tadi apa Pak Ustadz? Yang kedua tadi adalah minta maaf. Yang pertama taubat, yang kedua minta maaf sama manusia, yang ketiga bayar utang. Siapa yang puasa hari Senin di bulan Rajab, mengqadha bayar utang, maka dapat 3.
qadanya lunas, dapat puasa sunat Rajab, dapat puasa Senin. Tapi niatnya qada saja. Saya niat puasa qada lillahi ta'ala. Nah ini kenapa saya sebut tadi 7 ya, karena saudari-saudari kita perempuan mungkin tinggal puasanya. Adapun bagi laki-laki bisa jadi lebih banyak daripada perempuan. Ya karena mereka musafir, lalu nggak puasa karena sakit, nggak puasa karena banyak alasan. Maka diganti, bayar utang puasa di bulan Rajab ini. Bulan Sya'ban juga nanti bagus. Yang keempat, apa persiapan kita? Ibadah kita ini dengan ilmu. Jadi kalau kita tidak tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, apa yang membatalkan, apa yang memakruhkan, apakah gosok gigi itu membatalkan puasa atau tidak, apakah kumur-kumur, apakah suntik. Maka yang keempat adalah ilmu tentang puasa. Beli buku Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Fikih Islam Sulaiman Rasyid ini itu buku fikih yang paling simpel, sederhana, berbahasa Indonesia, ditulis oleh orang Indonesia, alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Ada bab toharoh bersuci, ada bab sholat, ada bab puasa. Supaya tahu apa itu puasa. Jangan cari di internet. Cari di internet ini nggak tahu, tiba-tiba masuk ke web Syiah, masuk ke web liberal, masuk nggak tahu kita siapa penulisnya. Karena Google itu menyajikan apa yang kita mau. Google itu apa yang kita mau dia kasih. Apa lu mau gua ada, palu gak ada. Maka nggak bisa kita ngaji sama Google. Sekedar mencarikan informasi bisa, tapi untuk menyaring itu manusia. Nah maka saya sarankan belajar fikih puasa. Tapi nanti setelah tahu dari Buya Yahya, Kiai Haji Idrus Ramli, Gus Baha, Ustadz Sarwad, fikih puasa. Silakan, selama ustadznya itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan Syiah, bukan Khawarij, bukan liberal, bukan sekuler, bukan ateis, bukan agnostik. Nah, maka silakan belajar fikih puasa. Tapi kalau bisa punya buku, supaya ketika kita terbentur kita bisa buka lagi. Simple bukunya itu dan nggak ada urusan sama saya. Saya bukan resellernya, saya bukan penjual bukunya. Ini yang keempat. Yang kelima, apa yang perlu kita lakukan menjelang bulan puasa ini? Yang perlu kita lakukan menjelang bulan puasa ini adalah menghitung zakat. Saya bayar zakat menjelang atau di dalam Ramadan. Alasan saya 3. Yang pertama, mudah ngingatnya. Ingat Ramadan, ingat zakat. Karena kalau pakai Januari, Februari, Maret, April, nggak sesuai hitungannya. Yang kedua, di bulan Ramadan itu banyak saudara kita perlu makan. Tapi dia nggak bisa kerja. Maka kalau kita bayar zakat, itu nolong dia. Kalau kita kasih aja 1 juta, itu dia udah bisa beli beras, beli minyak, beli gula, beli ikan asin. Paling enggak dia bisa sahur. Syukur-syukur puasa dapat takjil. Dan yang ketiga dapat barokah Ramadan. Nah, itu. Jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu, abang kakak adik jamaah, supaya bayar zakatnya di menjelang Ramadan atau sebelum Ramadan atau di dalam Ramadan. Coba hitung-hitung zakatnya sekarang. Yang punya tabungan seberat 85 gram emas, 1 gramnya 1 juta, kali 85 gram, 85 juta. Tambah uang itu, uang ini 100 juta. Keluarkan zakatnya 2,5 juta. Uang saya 1 miliar Pak Ustadz, 25 juta. Uang saya 10 miliar Pak Ustadz, 25 juta kali 10, 250 juta. Itu sangat bermanfaat buat umat.
mereka ini bukan untuk kaya. Ada yang konsumtif, nenek-nenek, kakek-kakek, sudah tua, sebatang kara, nggak ada anak istri, nggak bisa kerja, hanya untuk makan. Berapalah makan mereka? Belikan beras, belikan minyak, telur ayam, sarden, serahkan. Di Ramadan, gula, kopi, teh, itu sudah tenang sekali mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang keenam, siapkan budget Ramadan lebih dari budget luar Ramadan. Loh, ini Ramadan kan makannya dikit. Biasa makan pagi, makan siang, makan malam, ini makan siang nggak ada. Kok malah budgetnya lebih? Tujuan nambah budget Ramadan, wahai bapak-bapak kepala rumah tangga, supaya istrinya nanti sore masak kolaknya. Di rumah berapa orang? 5. Bapak, ibu, anak 3. Buat 10. Yang kita makan tetap 5. Yang 5 lagi antar ke masjid. Fakir miskin, anak yatim, tetangga, kawan, sahabat. Nah, ini kita bisa berbagi begitu. Ini amat sangat baik sekali. Man fattara sha'iman, siapa yang bagi buka puasa kepada orang yang puasa. Kita ada takjil on the road, sahur on the road. Ini sebenarnya motivasi, sosialisasi, bagus dilanjutkan. Nah, ini berbagi ke jiran, ke tetangga, ke masjid, ke surau, ke langgar, musola. Nah, makanya budgetnya kita tingkatkan. Kita nggak usah makan banyak-banyak. Karena yang namanya puasa ini bukan menahan selera lalu dibalaskan saat berbuka, bukan begitu. Tapi ini adalah untuk kita semua, supaya nanti pas saat kita berbuka, kalau makanan itu enak di tenggorokan kita, ya enak juga di tenggorokan saudara kita. Itulah makna bersaudara, itulah makna ukhuwah, itulah makna persaudaraan. Yang ke-7, yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan? Latihan dari sekarang. Latihan puasa, itu tadi yang qadha itu. Latihan bangun malam. Karena kalau ujuk-ujuk tiba-tiba malam pertama itu berat. Dari sekarang coba setel 1 jam sebelum subuh. Kalau di Riau, kami di Sumatera ini subuhnya jam 5. Nah, coba setel bangun jam 4. Alah bisa karena biasa. Jadi kalau sudah terbiasa bangun jam 4, mandi, sholat sunat taubat, sholat sunat wudu dulu, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Syukur-syukur bisa puasa sunat. Latihan bangun malam, latihan sholat. Karena nanti ada sholat tarawih. Kalau langsung pertama, berat sekali. Nah, tapi kalau mau latihan dulu, bagus. Latihan bangun malam, latihan sholat, latihan puasa, supaya nanti masuk lapangannya pas 1 Ramadan itu enggak kram. Sama seperti orang mau main bola. Main bola, tiba-tiba kaget dia karena enggak latihan dulu. Tapi kalau udah latihan dulu, maka insya Allah